Merdeka, 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 merdeka. Kemarin di komentar ada yang minta agar bahas eksploitasi waktu guru. Jadwalnya libur kok guru masuk sih? Jadwalnya sudah di rumah kok disuruh buka laptop sih? Di konten saya sebelum ini, di episode 25, saya sudah bahas tipis-tipis soal eksploitasi waktu guru ini pakai bahan dari tulisan guru besar matematika ITB Iwan Pranoto. Bagaimana waktu itu dituliskan mengalami eksploitasi. Jam kerja guru begitu ngaret di luar job desk. Tapi semua itu dianggap normal atas modus dan alibi semangat belajar. Kali ini saya akan bahas lebih lanjut dan agak panjang. Simak baik-baik. Membicarakan eksploitasi waktu guru, paling ideal memang mencoba mundur ke belakang sebentar saat revolusi industri dimulai dan masuk. Pikiran eksploitasi ini sudah dikenalkan oleh para pemikir sosiolog waktu itu. Anda tahu wanita karir? Itu sebenarnya merupakan doktrin atau hegemoni bahasa yang dapat dikatakan berhasil hingga kini. Dulu, wanita itu tidak bekerja. Namun, era revolusi industri menjadikannya lain. Wacana feminisme, terutama ruang lingkup pekerjaan, mulai bermain. Bukan tanpa sebab, karena revolusi industri menciptakan mesin sekaligus butuh tenaga kerja. Mesin tanpa tenaga kerja ya tetap nggak bisa jalan, brother. Apalagi mesin-mesin revolusi industri awal, belum otomatis gitu. Tetap butuh manusia atau pekerja di dalamnya. Atas dasar itulah wacana perempuan setara dengan laki-laki perihal pekerjaan mulai terbentuk, itu mulai dipropagandakan. Emansipasi, feminisme, patriarki, dan turunan-turunannya itu. Mengandalkan laki-laki saja ya jelas kurang. Secara ekonomis begitu revolusi industri. Dan nggak cocok. Terutama pekerjaan notaris, juru ketik, dan sejenisnya itu. Bagaimanapun butuh tenaga kerja tambahan. Siapa? Ya wanita, ya perempuan. Akhirnya didoktrin wacana-wacana feminisme, patriarki, begitu. Lalu kita coba membaca persoalan tersebut dalam perspektif terbaru, yakni eksploitasi guru. Guru, sebelum adanya teknologi pertemuan daring, pertemuan daring, mungkin kalian kalau angkatan corona itu merasakan betul pertemuan daring, model kerjanya itu sudah sangat eksploitatif. Nggak kenal waktu itu diselenggarakannya Zoom itu. Bahkan kalau yang memerintah benar-benar punya kekuasaan itu, hari ini, jam ini, detik ini, Zoom semua udah. Terserah kita itu waktunya tidur, waktunya istirahat, atau waktunya makan. Ya yang penting harus login gitu. Kan bisa di mana bisa diakses asal punya kuota. Wah, itu pintu masuknya di situ. Wacana dan hegemoninya di situ. Harus semangat belajar demi perubahan, kan gitu wacananya. Ya sama seperti era revolusi industri. Pintu masuknya di situ. Terlihat logis, tapi kalau kita benar-benar preteli atau selami sampai dalam-dalam lapisannya, ya itu sudah eksploitatif, kan begitu. Tapi saya ingin mencoba untuk membagi eksploitasi guru ini menjadi beberapa bagian. Mungkin di sini ada 3. Kita bahas dulu ya. Yang pertama, tentu eksploitasi pengabdian. Wah, ini yang paling terkenal ini. Atau bahkan yang paling purba, dalam pendidikan Indonesia. Paling mencolok ya tentu gaji seminggu, kerja sebulan. Kalau gak eksploitatif apa coba? Apa coba diksi yang pas kalau gak eksploitatif? Ya pengabdian. Tapi teman-teman, saya sarankan kalian jangan mau dan jangan sekali-sekali juga bagian dari orang yang menormalisasi hal ini sebagai pengabdian. Kalian itu guru, ya jangan membenarkannya. Pakai dalil apapun, ya jangan. Gaji seminggu kerja sebulan itu salah, titik. Valid, no debat, titik. Udah. Jangan mau didoktrin semacam itu.
Kita itu guru, kita itu profesional, kasih sebaik-baiknya, tuntut setinggi-tingginya. Begitu kerjanya orang profesional itu. Nggak ada pemakluman, nggak ada apa itu sungkan, nggak ada pengabdian, nggak ada dalil-dalil lain orang profesional itu. Dia kerjanya benar, optimal, profesional, minta gajinya ya bener juga, tinggi juga. Kita belum di level itu, gitu ya. Itu sebabnya panting comat camit keguruan di Indonesia itu. Saya tidak tahu persis kapan sih gaji seminggu kerja sebulan ini mulai berlangsung dan dijadikan kiblat. Yang bisa saya tangkap cuman agar honor atau jumlah uang yang kita terima nominal per jamnya itu terlihat besar. Karena kalau di breakdown beneran, dibagi selama sebulan, gaji kalian itu tidak lebih mahal dari mie ayam atau bakso semangkok. Serius saya katakan ini. Coba aja breakdown gaji kalian itu. Sebulan bener di breakdown sampai per jam, per siswa. Gitu ya. Itu mengapa kalian itu jangan menormalisasi ini sebagai pengabdian. Kalau memang pengabdian, ya Anda konsekuensinya jangan daftar PNS atau P3K. Selesai perkara. Berarti Anda benar-benar mengabdi ini. Sudah benar-benar mengabdi. Udah gak peduli uang, gak peduli jenjang karir kan. Udah mengabdi aja. Dieksploitasi setiap waktu sampai hari tua ya gak apa-apa. Namanya mengabdi gitu. Itu yang disebut mengabdi, yang benar harusnya di situ. Tapi kan kalian gak mungkin bermain di situ. Pasti ketika ada rekrutmen CPNS P3K, ya terdepan daftar. Berarti pada dasarnya pengabdian itu pada titik tertentu wacana-wacana eksploitatif yang sublim. Yang kita harus bongkar sebenarnya sebagai guru. Kan begitu teman-teman. Itu kecamkan baik-baik. Itu semoga menjadi kesadaran kita bersama. Saya cuma ingin mengajak siapapun di dunia keguruan ini, kalau kalian guru atau calon guru, saya katakan sekali lagi yang belum jadi guru, mulailah berpikir kerja sebulan gaji seminggu adalah kejahatan kelembagaan dunia kerja keguruan titik. Udah, kita harus sadar itu dulu biar kita itu mempunyai keberanian, kewaspadaan diri untuk mengatakan, oh ini loh salah gitu. Oke ya, itu yang pertama. Saya juga nggak tahu siapa yang mengawali pikiran begini gitu. Lalu yang kedua, eksploitasi berkedok belajar. Sejak era pertemuan daring, konsep berkedok belajar ini ditempel gila-gilaan. Zoom nggak tahu waktu, seperti yang saya katakan tadi. Zoom memaksa waktu dan sebagainya. Waktu sudah sampai di rumah, ditelepon, bang ini revisi, besok harus selesai. Apa coba? Kamu harus mengabdi, kamu harus all out. Keadilan tidak harus sama. Apa coba? Kan itu benar-benar eksploitatif sebenarnya dan kayak otoriter banget gitu. Hanya perkara ya saya bawahannya lalu dia sok-sokan begitu. Bos, bilang begini ke bos-bos itu. Anda nggak ada saya ya kerjaan nggak jalan. Jadi nggak usah sok-sokan tegas dan keras gitulah gitu. Kita sesuai jadwal kerja saja, bos. Kan gitu harusnya. Kalau orang itu sudah merdeka lahir dan batin dan pikirannya gitu tuh. Tapi di kasus Indonesia mengatakan itu jelas problematik. Besoknya kalian dipecat. Walaupun sebenarnya yang diucapkan benar. Di situlah persoalan kita itu melihat bangsa ini mengucapkan kebenaran itu salah. Konsep awalnya guru dibuat atau dipaksa mempunyai persoalan terlebih dahulu. Seakan-akan masalah pendidikan itu hanya ada pada guru semata. Yang lainnya itu nggak salah, udah guru. Yang salah itu pokoknya guru, disalah-salahkan dulu guru itu. Mulai dari kualitasnya kadang, pentingnya pedagogik, pentingnya pembelajaran, pentingnya pakai alat ini, pakai itu. Wacana itu dulu yang ditempel, dipropagandakan, ditempel kemana-mana. Sebelum akhirnya mereka sok jadi pahlawan, menawarkan solusi. Siapa? Ya orang-orang yang jual-jual teknologi pada akhirnya. Ikuti ini, ikuti itu, join ini, join itu, pakai ini, pakai itu. Semua ini bisa membuat dan menambah pengetahuan untuk si guru.
Kita harus pakai ini, transformatif. Ayo, 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 ini sudah terbukti. Wah. Guru Indonesia yang sudah sejak awal gagal diurus negara dengan baik dan manusiawi, menjadi seperti target pasar yang menjanjikan bagi orang-orang mereka itu. Teknologi instan dijual di mana-mana, aplikasi-aplikasi bertebaran kayak kacang goreng. Walau kalau diteliti atau ditelaah lebih lanjut, apakah benar-benar si murid butuh dan mempengaruhi perkembangan otaknya? Apakah benar-benar begitu? Ya nggak jelas juga parameternya. Kalaupun berhasil, ya 1-2 lalu dijadikan percontohan, bla bla, diajak keliling ke sekolah-sekolah. Dari dulu model pekerjaan guru jadi target pasar teknologi. Sekarang saja makin gila karena masyarakatnya sudah terbuka. Banyak orang bisa desain pakai aplikasi, belajar pakai AI, pakai 3D, ngisi rapot pun pakai AI. Macam-macam narasi teknologinya. Tapi saya ingin kalian habis nonton ini, cobalah pergi ke toko alat teknik. Di sana banyak alat teknik. Luar biasanya, semua orang rasanya bisa menggunakan alatnya. Seperti bor, las listrik, kompresor, dan sebagainya. Di briefing oleh salesnya sejam 2 jam. Oh, kalau mau nyemprot kompresor tekan ini pak, tekan itu, pengoperasian las listriknya tekan ini, tekan itu. Selesai, sudah bisa menggunakannya. Menggunakan caranya bisa. Orang awam pun pakan atau dihadapkan oleh sales teknik ini ya bisa langsung mengaplikasikannya, hanya butuh waktu aja biar mahir. Bahkan para tukang-tukang di proyek bangunan itu sudah di level mahir, bisa menggunakan mesin cor, mesin bisa, banyak teknologinya. Pertanyaan saya, apakah orang-orang yang mampu menggunakan alat mesin tersebut, menggunakan teknologi mesin tersebut, pikirannya bekerja? Apakah itu? Apakah otaknya juga ikut berkembang? Nah, kalian silakan jawab sendiri. Jangan-jangan dia hanya bisa menggunakan alatnya, brother. Otaknya tidak benar-benar berkembang, daya kritisnya mampet. Karena dia hanya bisa menggunakan alatnya gitu. Kalau alatnya nanti ganti, ya dia jadi target pasar lagi gitu. Jadi target sales-sales yang berikut-berikutnya lagi gitu. Itu yang harusnya kita diskusikan lebih lanjut agar kesadaran itu muncul. Kan begitu, brother. Sekali lagi, jangan-jangan kita itu cuma bisa menggunakan alatnya kan gitu. Itu pun karena memang musim alatnya bekerja begitu. Itu pun ya memang lagi musim aja orang pakai itu, sehingga kita FOMO ikut-ikutan menggunakannya. Besok ganti zaman ya kita jadi target pasar lagi kok. Yang jelas, dasar pendidikan hari ini terutama keguruan ada di sana, bermain di ruang lingkup itu. Kalau alat teknik membantu fisik, kalau alat AI membantu pikiran. Lalu pada akhirnya yang tersisa dari kalian sebagai manusia apa? Ya tubuh kosong yang pada akhirnya cuma jadi objek sasaran perdagangan alat. Anda masih ngeyel? Coba rasakan. Mungkin kalian sekarang bisa edit foto pakai AI, tapi apa otak kalian bertumbuh? Cara berpikir kalian berkembang? Mentok kalian hanya akan jadi sales, jadi agen lanjutan yang menawarkan kegunaan produk yang Anda pakai hari ini. Kepada siapa? Kepada target-target baru, objek-objek baru di pasar teknologi. Siapa ini yang belum pakai alatnya ya? Ayo kita serbu, suruh mereka pakai. Kan gitu sebenarnya. Nanti ganti musim, ganti teknologi lagi, ya Anda begitu lagi. Gitu aja terus. Kita gagal menyadari pentingnya membangun kesadaran ketimbang utak-atik alat bantu atas nama pembelajaran, atas nama kesadaran belajar. Sehingga akhirnya kita rela dieksploitasi kapanpun hanya sekedar bertemu daring dalam waktu yang seharusnya kita istirahat, bermain dengan keluarga. Oke lah, lanjut aja yang ketiga. Coba lihat PMM, khusus untuk guru. Kalau teknologi memang kita sepakati membantu kita, harusnya dia yang jadi pelayan kita, kan dia membantu kita. Tapi kebalik, kita justru yang menghidupkan PMM agar terlihat berhasil. Ajaib.
Kita sendiri yang pada akhirnya lebih melayani PMM, ngasih makan 3 kali sehari. Sekali lagi, polanya sama. Kalau ada yang berhasil karena PMM, diajak keliling sekolah-sekolah Indonesia, dibuatkan percontohan, dibuatkan testimoni, dibuatkan konten-konten khusus. Inilah orang-orang yang berhasil atas PMM. Wah, konyol. Sampai detik ini saya katakan, maaf, yang begitu nggak layak kadang disebut sebagai pendidik. Maaf ini beneran, saya minta maaf kalau memang menyinggung, karena sudah diskriminatif duluan. Saya jelaskan ini, apa bedanya dengan murid yang pandai matematika lalu dieluh-eluhkan kepala sekolah, diberi apresiasi khusus saat upacara. Inilah murid berprestasi, diajak foto sana sini. Murid lainnya bagaimana? Saya sebagai guru yang nggak suka belajar lewat PMM, yang nggak suka terlalu mendengarkan video orang yang nggak jelas, yang terlalu mendoktrin seperti itu, sukanya diskusi langsung, membaca buku, dialog, dan debat masalah keguruan dan pedagogik, membicarakan langsung masalah-masalah, apa dapat tempat dan apresiasi? Mana semangat fasilitasi murid yang digaungkan kementerian? Apa itu cuma untuk murid? Kalau untuk guru masih boleh dan harus diskriminasi. Ada kelas-kelasnya, ada guru ini, guru itu, guru sakti, guru batik, guru konten, guru gerak, guru salto. Apa coba kayak gitu-gitu itu? Mana inklusivitasnya? Sehingga kita hanya memproduksi identitas-identitas yang pada dasarnya menimbulkan kelas-kelas yang diskriminatif. Dan anehnya, si pendidik yang dapat apresiasi kadang juga menikmati cara-cara diskriminatif ini. Di kelas dia bilang semua murid itu sama, nggak dibeda-bedakan, diterima rapat, dia juga bilang gitu di orang tua. Mungkin si anak ibu ini sukanya salto-salto di lapangan, makanya perlu diapresiasi bu, nggak perlu jadi ahli matematika. Di kelas, si pendidik bilang begitu. Tapi terkadang dia sendiri sebagai guru, kadang lebih banyak tidak sadar bahwa tidak menerapkan itu pada identitas keguruannya. Masih suka disebut-sebut ahli ini, jadi percontohan ini. Guru batik, guru pendekar, guru konten. Dia menikmati panggung-panggung apresiasi yang diskriminatif itu. Kan kontradiksi sebenarnya. Apa yang bisa kita pelajari dari pola-pola seperti itu? Sudahlah, panjang ini kalau diteruskan. Saya nggak mau terlalu lama juga, karena kontennya juga akan lama, takut membosankan. Ini cuma bercanda saja. Mau mengeluarkan unek-unek, kok gini amat jadi guru di Indonesia. Sampai bertemu lagi, dan jangan lupa terus pantengin channel ini. Bye-bye.